Iki pipimu abang nopo ling keplak Pak Guru terus foto visum ngono bener itu kan. Maaf, santri hormat pada kiai apa kiai ini ngormati santri nih yang bener ya? Iya, salah satu mall di Jalan Pemuda kan begitu itu. Tidak ada tukang parkirnya, masuk tempel kartu, keluar tempel kartu. Orang go kartu reso metu. Jadi yang masih punya cita-cita jadi tukang parkir siap nganggur, Bos. Iya. Perubahan, ini perubahan fisik. Pasti terjadi. Iya. Dulu, mohon maaf, seusia saya ibu-ibu sekalian lulus SD sekolah golek sekolah dewe, daftar SMP daftar dewe, fotokopi dewe, foto ngadrake dewe, kabeh dewe. Sekarang kabeh wong tua anake dolanan HP karo takon wis beres. Iya, coba. Maka kalau kemudian kita larut dalam situasi begitu, wah kita bisa menjerumuskan anak kita, Pak. Maaf yang ibu-ibu bapak, makanya dulu ketika anak saya daftar SMA 1 gitu, itu kan lulus SMP saking senengnya karo kanca-kancane rada ngebut numpak motor buanter lali ra ngerem. Iya kan, apa namanya, kopling malah, betul ya kopling ya? Koplingnya malah dituarik tambah buanter kan. Akhirnya nabrak mobil jungkel Bapak Ibu. Singkat cerita tidak bisa jalan, akhirnya harus jalan pakai krek. Nah, padahal waktu itu proses pendaftaran SMA itu seandainya dia masih bisa naik motor tetap tak mangkat dewi gen daftar dewi, Pak. Tapi karena jelas raiso tekan kono akhirnya tak tergi, Pak. Begitu sampai sekolahan saya tunjukkan itu tempat daftarnya, kono daftar dewi. Kakiku sakit, iso melaku dong? Ya bisa jalan. Sementara saya melihat yang lainnya formulir sing dijugoke wong tua, sing ngisi wong tua anake garek tanda tangan. Foto lho sing nempelke bapakne. Sampai keliru fotone bapakne dipasang. Iya. Ekstrimnya kan begitu ya. Foto pasang dewi, fotomu ya pasang dewi, isi dewi tanda dewi. Lah nanti tas wanon numpuk ning kono. Siap jalan. Kalau enggak Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan rugi saudara-saudara. Enggak punya pengalaman itu. Ya. Zaman berubah Bapak Ibu. Maaf, saya berikan contoh-contoh. Ini saya terpaksa karena di depannya ada Bapak Ibu ya boleh-boleh Bapak Ibu kan. Ya, nanti mau cah nom-nom saudara-saudara itu. Ya, engko gampang lah. Dulu saya sekolah ngaji, bukan sekolah. Ngaji itu kiainya membawa penjalin gini Mas, moco salah futs ngono kuwi Mas. Wene siap itu. Jadi moco karo gini. Belai. Iya, salah sabet. Maaf, orang wani nangis. Sesok mangkat meneh. Coba. Hari ini sabet wes prai bos. Nopo, wah kiai ini ngeri ya. Kan begitu. Sekolah pipine abang takoni pak nih rawanin jawab dikeplak guru nih tekan omah mesti endo. Pipimu abang nopo tiba ngono kuwi sepane ngapusine Pak. Nah pipimu nopo abang keplak pak guru rene keplak meneh Pak. Kowe kok sampai dikeplak gurumu, itu pikiran orang tua dulu. Kowe kok dikeplak gurumu berarti kowe ra genah. Kowe aja ngising-ngising wong tua tak ajar risan. Ngono kuwi. Iya. Saiki pipimu abang nopo ling keplak Pak Guru, kok foto visum. Ngono kok ceritanya. Iya. Zaman berubah. Kalau kita nggak ngikuti perubahan ini kacau. Dulu zaman saya sekolah itu mangkat gasek karena nunggu kehadiran guru gawake sepedanya. Jadi kalau gurunya sampai turun sepedanya tuntun ke sama muridnya tasnya digawake.
Sekarang sekolah-sekolah malah gurune do ngadeg ngenteni muridnya teko. Betul nggak? Ki piye karepe? Hanya karena rumangsa maaf mungkin bisa jadi merasa bayar mahal dan sebagainya atau nggak tahu alasannya. Tapi ngono kuwi. Yang benar itu kan maaf santri hormat pada kiai apa kiai ini ngurmati santri nih yang benar itu. Iya kan? Mestinya kan kiainya rawuh, santrinya nyalami. Saiki udah kuwalik. Gurune ngadeg gejejer ngenteni bocah do teko ngono kuwi. Saya tidak mengatakan salah, tapi ini saya menyebut ini perubahan. Ya, terjadi perubahan. Soal benar salah itu nanti pembahasannya. Iya, ini perubahan-perubahan. Anak-anak besok membuat clipping. Wah, neng sirah mumet golek koran bekas. Keliling-keliling golek koran bekas. Sekarang anak-anak buat clipping, browsing di print rampung kok. Perubahan itu niscaya. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perubahan-perubahan yang terjadi yang bukan hanya sekedar berubah tapi berbenturan bertentangan 180 derajat, beda total. Ya. Dulu yang namanya TV itu hanya satu, TV RI. Jadi wong tua itu dan mulainya siaran itu Senin sampai Sabtu itu siarannya mulai jam 4:30. Ya. Kalau jam 8, jam 7 sampai jam 8 acaranya Mana Suka Siaran Niaga. Maksudnya towo iklan, mana suka, mana yang Anda sukai, siaran niaga, iklan. 1 jam di sini iklan. Akhirnya apa? TV ini dia dipateni, bocah neng masjid ngaji sinau dan sebagainya. Sehingga orang tua itu kalau bocah mulai sekolah pulang jam 10 itu orang tua zaman dulu santai karena anaknya terus dodolanan. Sekarang bukan hanya TV, HP ini kan nyekeli dewe-dewe, isinya warna-warna. Maka kemudian ada kebijakan sekolah full day school, sekolah sehari penuh. Karena apa? Supaya mangkati bareng bapaknya, engkau mulai dipeduk pas bapaknya pulang kerja. Karena ingin aman anak-anaknya di sekolah daripada neng omah ora cetok. Iya. Loh kalau dulu mulai sekolah dolanan gerobak sodor, citumpet, terus engklek dan sebagainya, setinan, main kelereng. Saiki setinan seneni Pak RT dekoi kaya ngene udah. Ya kan? Naswo, ngerti gak naswo? Main kelereng budi bolongi, wae saiki seneni Pak. Iya. Main bentik, wah ngerti bentik ya? Ya bentuk ini tingtung, zaman biyen longgarnya tingtung ngantar mobil udah. Iya geger kan begitu. Iya. Padahal yang namanya engklek, maaf ya, itu satu melatih kaki, ini melatih keseimbangan, ya kan, melatih belajar untuk kemudian melakukan perkiraan. Ini gini untuk sawah, tibone dipaske luar biasa, kemampuannya dasar. Saya kira orang. Iya, orang-orang sing engklek, sikile lemes kabeh mulai. Jadi perubahan. Jitumpet, biyen kita SD, SMP, lanang wedok jitumpet bar isa dolanan umpet-umpetan, jejer ngumpet bareng aman. Saiki cah loro ngumpet bareng ra balik to, Bos. Iya kan? Situasinya beda, zaman berubah Bapak Ibu. Zaman saya mas-mas, mbak-mbak pengen punya mobil-mobilan, golek pring bambu diloske, nanti dirakit semikian rupa, ya kan? Kemudian apa? Tangkinya apa? Ngenteni kaleng susu bekas ya, bekas kaleng susu kemudian dilobangi untuk jadi tangkinya. Pasangi lilin surung, wah banggane turut RT, luar biasa. Saiki ngono kuwi apa ana dianggap gendeng to, Bos. Akibatnya apa? Semua serba instan.
Ya dulu orang pengen punya mobil-mobilan, maaf ya, neng golek pinggir kali golek tanah liat, golek lempung, tiga bikin untuk rodanya. Kalau nggak ketemu, itu sudah dipanasi, dijemur, nanti kasih minyak, kendati apik, luar biasa. Orang bekas sandal japit, gue gawe rodo, luar biasa. Proses untuk mendapatkan barang yang bernama mobil-mobilan, mereka berproses semua. Hari ini instan, langsung tuku mobil-mobilan pakai remote, sing dolanan bapak nih, anaknya nyawang. Ya kan begitu yang terjadi. Perubahan seperti ini. Dan kalau kemudian kita tidak paham dari sisi psikologis, dampaknya luar biasa. Orang pengen bikin mie, oh biyen ki perjuangannya luar biasa. Tapi sekarang raono sak menit dijoki banyu jarang rampung. Semuanya serba instan. Akibatnya daya tahan mentalnya nggak kuat. Karena terbiasa diberikan kemudahan-kemudahan. Angel sithik nggak mau, kesuwen sithik nggak mau. Ya. Ini perubahan yang niscaya terjadi, yang akan kita hadapi, dan pasti akan terus semakin berkembang perubahan-perubahan itu. Iya. Aku ngerasa ya bingung, ya bukan bingung, gumun. Sekolah rak tau nggo buku, tak takoni catatan mungkin di sekolah kok rak nyatet 12. Dudoke lagi ning HP ngono. Berarti gurune nerangke iki direkam tinggal turun. Iya kan? Atau kalau ndak misalnya minimal tulisannya ning papan tulis itu difoto, krek ngono tok. Iki nilai nyatet kemengirakan ngono tok iki, Pak. Iya. Apa terus mek diseneni wong menggo sinauan gitu. Iya. Coba perubahan-perubahan begini, kalau kemudian kita yang jadi guru misalnya, ya akan melihat situasi-situasi perubahan-perubahan ini akan semakin banyak, semakin besar. Dan sekarang saya masuk perubahan anak-anak muda. Biyen itu kalau di perumahan ono bocah lanang dolan ning omahe cah wedok, kliwat jam 09.00 Karang Taruna maju bareng. Nah, cara Semarang digerebek bareng. Kowe mulai apa ora? Mulai, Pak. Saiki ra ono sing grebek, dolan dhewe-dhewe kok. Iya, bahkan kemudian akan dituduh kalau kemudian kita ribut akan dianggap melanggar hak asasi manusia. Loh, coba ini. Iya. Jam 09.00 rak mulai Karang Taruna rembukan separani wae. Karepe apa? Cantik. Iya. Sehingga kemudian kampungnya menjadi baik. Nah, sekarang sing grebek sapa? Ya, malah kemudian serasa ganggu, sak karep-karepe ra wis. Malah begitu. Ya. Ini perubahan-perubahan yang terjadi. Yang mau tidak mau kita hadapi. Dan itu kalau kemudian saudara mau mencari perubahan-perubahan itu akan semakin banyak, dan itu tidak bisa dihindari. Lalu apa yang mesti kita lakukan dan bagaimana kita menyikapi? Nah, saudara sekalian, perubahan apapun ya, yang pasti kita tetap adalah manusia yang punya akal, punya jiwa. Yang itu kemudian harus diisi sedemikian rupa sehingga perubahan itu tidak menghancurkan tapi bisa kita manfaatkan. Saya ulangi, ini dan ini kita harus punya ini karena dia akan menjadi penentu, penilai. Ya, makanya sederhana dulu Nabi mengingatkan, ajari anakmu berenang, memanah, menunggang kuda. Bisa saja maknanya begitu, tapi dia bisa maknanya dalam itu. Coba ajari anakmu berenang. Loh, Nabi Muhammad itu menyampaikan itu di padang pasir loh, Mas. Tidak ada kolam renang waktu itu. Tapi kenapa Nabi mengatakan ajari anakmu berenang, ajari anakmu menunggang kuda? Sekarang kuda itu kan mewakili kendaraan zaman itu, ya kan? Maka kemudian kita harus terampil dalam hal itu. Kalau tidak bisa neng didi melaku rekoso ya. Nabi pun juga berkuda, berolahraga. Setiap Sabtu beliau itu lari
kadang lari, kadang berkuda dari Masjid Nabawi sampai Kuba. Hari ini gantinya ya goes lah, kira-kira begitu. Jangan terus melu-melu numpak jaran, parkirnya sing angel bos. Ya kan gitu loh. Jadi hal-hal yang kemudian harus kita pahami bukan pada aspek perubahannya itu, tapi bagaimana kita bisa mencandra perubahan-perubahan itu dengan akal dan hati kita. Itu yang kemudian harus kita lakukan. Maka dunia boleh menjadi apapun, tapi akal kita, jiwa kita yang kemudian harus mengontrolnya, mengendalikannya oleh kita. Ya. Sebab kalau burung itu, perubahan itu, yang namanya semua burung gawe susuh ki kebiyen kaya ngono kuwi. Rumah burung itu untuk berteduh, untuk menyimpan telurnya kebiyen sejak zaman dulu ya sampai kapanpun rumah burung ya begitu. Tapi dengan akal manusia mengembangkan diri. Dulu dengan rumah rumbia, kemudian nomaden, kemudian lama-lama menjadi model-model rumah. Ada yang model Eropa, ada yang model Spanyol, separuh nyolong, macam-macam. Ya kan? Itu akal manusia, maka bentuknya bisa beragam. Ada yang minimalis dan seterusnya. Iya, itu dengan akal kita. Tapi agar kemudian akal itu terkontrol harus ada iman di sini. Itu yang akan menjadi penentunya. Iya, kalau tidak ada, kita akan nanti akan jatuh tidak beda dengan binatang. Hanya bedanya binatang itu maaf tanpa bantuan tidak diberi akal dan hidayah diniyah, sementara kita diberi kok tidak dimanfaatkan, ya kerugian yang sangat besar. Maka akan saya mulai. Satu, bergaullah kalian dengan penjual minyak wangi, meskipun tidak membeli minyaknya pasti akan mencium bau wanginya. Dan jangan bergaul dengan pandai besi, meskipun tidak beli besinya pasti kena debunya. Iya. Kalau hanya maaf ya, sorry, kalau yang namanya apa istilahnya tongkrong, sejak zaman saya kecil bocah nongkrong yono, ya kan? Kalau hanya soal mabuk, sejak zamanku ya mabuk yono, iya teman-teman, wah oke. Nah, tapi kemudian kita diingatkan bergaul dengan penjual minyak wangi, menciptakan pergaulan minyak wangi supaya kemudian ikut wangi semuanya. Mudah-mudahan angkringan syafaat itu bagian dari upaya menciptakan bakul-bakul minyak wangi semuanya. Nah, begitu. Jadi seumpama tidak beli minyaknya tetap melu wangi. Neng di bos angkringan syafaat mantep. Rakyat yang tekan kini ngentek jajan terus merem. Ya kan tetep kok di bos kok angkringan kena dapat wanginya. Iya, mlebu masjid, sak masjid yasinan kabeh, kita turu ra maca apa-apa, kelikaran metu kon di bos masjid loh. Bareng-bareng wah rombongan bocah masjid loh, kan enak banget dapat wanginya, enak begitu. Iya, jadi nanti zaman kayak apapun ya saya ngalami yang model-model begitu itu, ketemu konco-konco yang macam-macam ya, tapi kemudian kita mencari, coba maaf sakos misalnya yang kos ya, kos-kosan wabeh darus kita, maaf sorry ya bukan jelek tapi yang sekitar contoh, terus gitaran dewi suwe-suwe rak nyaman, ya Allah kabeh darus maksud aku gitaran minimal leren. Tapi sebaliknya bergaul dengan pandai besi, tidak beli besinya akan kena debunya. Neng perapatan koncomu doyong kabeh kowe yasinan. Misalnya kan gitu. Tapi wong liwat tetep muni ya rombongan cah mabuk. Lho ngono kan begitu kan? Iya, padahal kita baca Yasin kan begitu. Jadi pentingnya akal kita menentukan diri kita. Iya. Bukan lo berarti anu Pak, pilih-pilih liane ra onda. Iya. Kita boleh. Tapi kan kemudian punya apa bahasa kerennya apa ya? Punya sibghah tersendiri, punya warna tersendiri. Ya, konco lah, yes, konco saya warna-warna.
kanca dolan warna-warna, sing seneng ngene ya ana, sing seneng ngene ya ana, sing ngene ana. Tapi kan kita harus punya celupan tersendiri, celupan angkringan syafaat. Melek podo-podo melek begini, tapi kemudian yang dibahas berbeda. Loh kan gitu toh? Iya, melek podo melek, kumpul podo kumpul, tapi kemudian pembahasannya menjadi berbeda. Maaf, sorry sekedar contoh. Ya, saya dulu merokok. Sekarang leren. Ya, karena Rano. Ya, begitu. Tapi yang menarik, kenapa saya dulu merokok itu bukan karena bapak saya, kakak saya atau siapapun yang merokok, tapi karena koncoku ngerokok kabeh. Yen orang ngerokok ora penak. Ya. Ini tidak contoh jelek tapi biasa aja ya. Jangan dipandang waduh berarti merokok dosa, enggak. Ya, meskipun ulama berbeda pandangan hukum merokok kan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang macam-macam. Tapi saya bagi teman-teman yang merokok saya beritahu dalilnya. Jadi saya ketemu di Mekah itu ketemu Pak Yai kok masih merokok, di Jakarta rame ada fatwa rokok haram loh Pak Yai. Yo apa Pak Yai nggak dengar? Yo krungu tuh Mas, mosok berita ngono ora krungu. Lah kok saya ngerokok? Lah aku krungune haram kok, malah ini tau buang. Nah halal tak punya. Oh ya wis apa ya aku. Aku dalile ngono kuwi Mas. Apa ya pilihan lo ya enggak apa-apa. Tapi saya ingin kembali contohnya ngono kuwi. Kenapa saya dulu merokok itu bukan karena niru bapak, niru ibu atau siapapun, tapi mergo koncone rokok. Apa meneh zaman biyen kalau orang ngerokok acara saiki namanya dibully. Iya. Wah. Cah lanang rawani ngerokok. Koyo banci kowe iki. Padahal banci ini ngerokok. Angel meneh. Ya sampe ruwet to gitu. Iya kan begitu. Tapi itulah. Ngombe ya ngono kuwi. Bele. Sak gelas doyong. Aku sak botol mendeleng bos. Itu bermula dari situ. Konco, Mas. Ternyata loh, iya saya pernah sekolah dan itu saya ingat betul pisahannya sekali dalam hidup saya sekolah bolos itu. Kenapa? Karena solidaritas. Iya, rombonganku bolos kabeh mosok aku ra dhewe udah. Tapi dampaknya sesuk mlebu diamuk, kowe mare ra genah malah dikira komandane aku udah. Iya. Jadi begitu, ternyata teman bergaul itu akan mempengaruhi kita. Bahkan sampai kemudian kita diingatkan, hati-hati dengan rumput hijau yang tumbuh di tengah sampah. Coba itu. Karena kemudian sekitar itu akan sangat berpengaruh. Lunga bareng, ya kan? Terus rombongan ini seneng sholat kabeh. Yo mandek yo sholat subuh. Sing ora sholat ki bingung. Waduh, sholat menahi. Ngono to? Iya. Lho iki kisah nyata lho, Mas. Kisah nyata. Rombongan sholat kabeh. Waduh, sholat menahi. Tak tengene wah udut wah. Jadi kancane sholat kabeh dia udut dhewe. Kemudian mangkat meneh ndelok kebetulan rombongan iku ora ngerti jamak kosor. Pokoke waya sholat mandek sholat ngono. Waya anu sholat meneh. Wah. Piye to ki ngono. Tapi dia mikir loh, itu dia cerita dia. Aku ya Islam, masa aku ora salat dhewe ngono. Iya. Ah, melu mlebu ah ngono jadi melu mlebu dia. Lho Pak ra wudu. Lah serone piye? Iya, lho ini kisah yang dia ceritakan, Pak. Luar biasa itu. Akhirnya apa? Dia ikut akhirnya. Lama-lama kemudian singkat cerita, wah dahsyat dia menjadi takmir masjid yang luar biasa. Sambil cerita, bos, aku iki kabeh dosa wis tau kabeh ya. Tapi alhamdulillah saiki tobat dadi apik. Ya, karena bergaul, teman bergaul. Iya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa hidup sendiri, harus bergaul dengan orang lain, maka kemudian perhatikan teman kita, kawan kita. Kita harus maaf yang anak-anak SMA misalnya, kalau kumpulannya karo belajar kelompok, yakin suwe-suwe melu sinau, iya kan? Raketang nyekeli buku terus bukunya tampil ke bathuk merem, muga-muga tiba dewi-dewi ini,
Tapi kan kemudian mulai ada suasana yang dibangun seperti itu. Maka kemudian satu, bergaul dengan penjual minyak wangi, meskipun tidak beli minyaknya akan mencium bau wanginya, dan jangan bergaul dengan pandai besi, karena meskipun tidak beli besinya pasti kita akan kena debunya. Satu. Yang kedua, saudara sekalian, kita tidak mungkin mengubah lingkungan di mana kemudian kita tidak memiliki kekuatan untuk bertahan.